Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita bahas yang enteng-enteng aja ya, yang supaya tidak bikin kening berkerut. Sekali lagi kita cari suasana yang santai, nyaman. Kita bahas masalah Benerin posisi. hantu-hantu di Madura. Aku buka Allah. Ini sambutannya ini meriah sekali ya, berarti pada menunggu ini ya. Ini yang sudah menjadi ini meresapi kayaknya Ranger Pink nih, sudah meresapi malam-malam gitu kan. Mati gitu. Mama. Ranger Pink. Langsung. Ini memang temanya memang sengaja ya, tapi meskipun mendadak ya, ada beberapa konten ini mungkin yang pas nih di malam minggu kita bicara masalah hantu. Jadi horornya berbeda. Ampun, ngomongin hantu guys. Aduh. Nah, kita harus ini menikmati suasananya, harus benar-benar Iya. mendalam. Terutama yang di Madura ya. Jadi ternyata mungkin penamaannya beda ya, cuman wujudnya sama, cuman ada beberapa nih yang tim, langsung ada apa itu? Gagar saudara, gagar. Ayo, diomongin. Ada beberapa hantu yang menurut studi dari tim admin nih, yang dari Madura nih, khas nih katanya. Mungkin Om bisa menjelaskan nih, ada hantu Reng Tua Malam. Pernah dengar? Saya sih baru dengar nih ceritanya. Takut beneran aku. Ini aku dijebak kayaknya nih. Ini mana aku besok masuk malam kerja. Ini di Madura loh, di Madura. Hari jadi Ya kali aja kan mampir sini. jauh beda. Nanti kita bahas hantu di Tangerang, ntar kita bahas juga nanti gampang. Jangan. Yang biasa di pabrik. Sukanya di pabrik kecap. Wah. Jadi beneran. Nyalain gini. Gak usah jangan. Gimana? Pak Isak pernah dengar nggak ini hantu Reng Tua Malam? Nggak pernah dengar. Itu dapat dari mana? Unik. Iya, siapa lagi kalau bukan dari Bah Google ya. Ini ada dua versi ini ceritanya. Kalau Reng Tua Malam ini, bagi yang belum tahu, ini di Google ada penjelasannya. Kita harus tahu ya, sejarah-sejarah dari Madura termasuk hantu-hantunya juga kita harus hafal. harus paham juga gitu. Jadi Reng Tua Malam ini suka keliling, terutama yang tempatnya manis-manis, beli kecap. Lilingku tinggal dikit, cepetan. Aduh. Ntar lagi mati. Kemudian sukanya juga di komplek. Bahaya nih. Kemudian suka juga di komplek tentara. Biasanya muncul. Di sini dong. Di sini ada loh. Nah, macam-macam ada di sini mah. Reng Tua Malam ini ada dua versi nih Reng Tua Malam ini. Ada yang versi dia mencari tumbal. Jadi keliling malam dia mencari tumbal. Terus versi kedua itu ilmu hitam yang dilepas sama pemiliknya nggak mau lagi. Jadi itu menunggu yang mau menerima dia. Dibuang. Dan lucunya ini karena orang Madura ya, ini malah dicari katanya sekarang. Tahun 2020 itu dicari. Malah jadi sayembara. Orang Madura nggak pernah takut kan. Gitu. Nah, ini satu nih hantu Reng Tua Malam. Nah, kalau dari Pak Ishak ada lagi nggak kira-kira selain ini? Karena saya hidupnya di Jawa ya, seperti umumnya di Jawa lah, kayak kuntilanak, gundul bolong gitu. Ada kalau genderuwo mungkin sama dengan di genderuwo itu ada tinggi besar yang berbulu itu. Nah, kita ini nih katanya Pak Ishak ada cerita-cerita yang
pernah terjadi sebelumnya gimana? Kebetulan sudah lama sih ceritanya, sekitar tahun 2019 sampai. Dengerin Tari. Mulai dari Ini nyimak. itu kan ceritanya gini, di ada acara semacam acara ritual ya. Tapi memang tempatnya seperti tempat yang kemarin itu, tempat yang kejadian ada 11 orang meninggal itu. Nah, itu kejadiannya sekitar jam 1 malam lah. Ada tempat itu ada acara ritual, itu zikiran sebetulnya. Tapi zikiran itu di musola pinggir pantai gitu loh. Tempat yang di lokasi kemarin itulah. Ya saya nggak sebut lah musolanya di mana ya. Nah, pas asik zikiran itu ya biasalah kan, mohon untuk kalau orang zikiran kan ada rezekinya, ada tujuannya untuk cari untuk tenang lah, untuk ya memohon untuk tambahan rezeki. Pas hening-heningnya itu tiba-tiba ada yang pocong tuh. Tadi si pocong itu pangku ke dia. Gitu. Gak mau. Tapi dia pocong sambil nyanden gitu loh Tari, sambil nyanden enggaan. Kan tangannya di sebelah kiri, sebelah tangan itu kan pegang tasbih dia. Tasbih itu banyak orang sih sebetulnya. Nah anehnya tiap orang itu tidak sama godaannya. Godaannya Ya berarti sama. setannya banyak dong. Iya, bukan cuma satu di situ, itu memang tempat angker Tari yang kemarin kejadian ada 11 orang meninggal. Nah, di pas asik katanya zikiran, dia tuh tiba-tiba pangku si pocong ini. Nah, si pocong pangku sambil ngeliatin wajahnya Tari, dibayangin aja gimana. Sudah. Dibayangin. Ya kelihatan itu Tari. Pasnya Kok dinyalain asik. Lilinku mati. Lilinku mati. Jadi nyala itu mati. Beneran nih. Katanya tuh kalau emang hantu diomongin tuh ada loh. Ya biarin, serem tempat. Kan malam Asik kan. minggu, hantunya lagi pacaran. Oh nggak ada. Beda tugas. Ternyata menurut Iya bukan malam dia, Jumat. itu kalau ada barang aneh itu mau datang, kayak hantu-hantu itu sebetulnya tidak usah dihindari kan. Korek. Itu permohonan dia itu akan tercapai, terkabul gitu. Kan memang godanya kayak gitu. Waduh. Ya akhirnya dia ini kuatin aja sampai pergi sendiri si pocong. Godaan ya. Itu ada cerita lagi nggak? Ya, itu ini Pak Arif nih ada cerita katanya. Ya. Hantu Pak. Kenapa? Di Madura kan? Bapak di Madura nih ceritanya nih. Kalau nggak ada yang cerita, aku mau nanya nih, kan saya sering denger tuh waktu kecil ada yang namanya pok-pok lah, jerangkong lah, itu kayak apa sih wujudnya? Itu kan kita cuma denger istilah tapi nggak ngerti wujudnya menyerupai apa tuh. Mungkin Pak Is tuh, Pak RT tahu nggak? Iya. Kalau di Jember tuh sebetulnya pok-pok itu orang cari pesugihan. Sama berarti. Nanti Sama. Apa itu aku baru denger. Iya. Pok-pok. Bentuknya seperti Apa sih? biasanya dia curi beras biasanya. Bentuknya Jadi dia kayak apa, ngepetnya Pak? kayak semacam ya kelelawar itulah. Kadang masuk ke rumah gitu kadang-kadang. Masuk ke rumah, terus besoknya ada beras itu berkurang. Gitu. Beras itu berkurang. Kalau jerangkong itu memang murni hantu orang meninggal itu. Jerangkong. Namanya jerangkong kalau di sini. Enggak tahu di Jerangkong. Nah, itu biasanya Jerangkong. Bukan jerangkong. keluarnya gini, kalau dia pas maghrib itu keluar kayak asap. Kayak asap. Berbentuknya kayak pocong, itu sudah keluarnya jadi kayak pocong itu. Nah, kalau itu Mbak P itu pernah dulu
Sebenarnya apa ya? Kalau ada orang meninggal, kabarnya dia jadi hantu sih. Sama dia diselidiki, memang benar. Pas hampir ada maghrib itu keluar asap kecil terbang di kuburan itu. Lama-lama berbentuk kayak pocong. Nah setelah pas ini bentuknya udah sempurna, baru dia menghilang. Kalau itu hantu-hantu itu sama ya. Ada yang jerengkong, ada yang apa? Di Mangmang ada mogut, maleleng, tongkotong. Mungkin ini kalau di tiap daerah sebetulnya berbeda-beda ya Pak ya kondisinya ya. Iya penyebutannya. Di Mangmang itu gondoruwo, mogut itu kambing berbadan manusia. Kalau tongkotong manusia dengan jubah hitam. Wah ini kayak mirip. Munculnya hanya pada saat panen jagung. Serem. Ada saat panen jagung. Emang di Madura ada kebun jagung gitu ya? Saya pun nggak pernah lihat. Ada kayak kebun pisang banyak. Oh, jadi nggak ada tongkot, berarti nggak ada tongkotong ya di itu ya? Nggak ada kebun jagung kan? Minum dulu ya, bentar. Itu di belakangnya bisa siapa sih? Itu ada yang tidur kayaknya di belakang Misak ya? Nggak bisa elang sesak bro. Bisa kemana? Diculik ya? Diculik sama tadi. Oh minum. Kalau Tari sering pernah jaga malam nggak Tari? Kerja malam iya Om. Iya kerja malam pernah. Oh, ada peristiwa mistis nggak di situ? Banyak. Oh banyak. Gimana coba diceritain, coba kayak gimana? Kan kita belum pernah tahu ya. Jadi itu ada tuh tempat packing. Jadi dulunya itu orang itu tuh sering packing di situ kan. Nah, pokoknya setiap orang itu di situ dan itu koneksi jelek ya? Kurang jauh Nina. Ini. Mbak. Aku lagi ngecat. Terus Ya itu katanya kalau diomongin di tempatnya yang packing itu katanya hantunya bisa mengikut rumah. emang ada pesan? Aku ada kemarin. Masing-masing ada pengalaman nih. Coba kalau Syarif ada pengalaman nggak nih? Enggak, untungnya. Jangan Ada sih, tapi di rumah Jember ini rada serem juga gitu. Gimana? Jadi waktu kalian ingat nggak di rumah Jember tuh ada pohon kemuning ya? Bukan kemuning ya? Kemuning tahap. Kemuning di depan tuh lagi berbunga Pak, berbunga harum aja pokoknya itu, wangi. Terus waktu itu saya tuh habis beli kaset baru. Jadi kaset itu Sastel. Nyobain gitu ya. Nyobain kaset itu, saya nggak nyadar kalau itu malam Jumat. Jadi saya nyobainnya itu sekitar 9:30 malam lah. Itu ruang tamu udah dimatiin lampunya. Cuman lampu kamar saya hidupin, saya kan nggak biasa tidur gelap-gelapan. Dan almarhum ibu waktu itu lagi bikin pesanan kue di belakang di dapur. Gitu. Jadi saya sendirian di kamar itu sambil dengerin musik. Kayaknya sih rada kenceng ya. Nah, antara sadar dan enggak, tiba-tiba kan saya dengerinnya tuh kayak hampir ketiduran gitu loh. Tiba-tiba hidung tuh kayak ada yang gatel gitu Pak. Kayak ada rambut lah di hidung itu. Saya gini-giniin gitu kan. Duh, kok kayak ada rambut beneran. Begitu saya buka, tahu nggak apa yang kalian lihat? Itu di atas saya itu ada sesuatu yang tembus tembok dan rambutnya kena ke hidung saya. Rambutnya panjang dong. Panjang dan itu cewek.
Nah setelah itu, Nin kenapa nih? Setelah itu saya kayak ini loh, kayak ketindihan itu loh, gimana sih? Jadi mau teriak nggak bisa, mau ngapain nggak bisa. Ada sekitar 5 menit lah saya seperti itu. Akhirnya setelah bisa, saya lari ke belakang. Nanya ke ibu nggak tahu makanya malam Jumatnya ngaji katanya. Jangan nyetel musik. Wah, Om Mamat nih, nyetel musiknya kenceng-kenceng. Kayak terus kata almarhum Kai. Itu yang jaga itu, yang jaga pohon kemuning itu keganggu. Itu ceritanya. Ya cukup serem Nina, Kunti Nina, yang ini mengganggu. serem juga nih Nina. Ada cerita nggak? Ini kayaknya ada menyimpan trauma Nina nih. Nina. Nin, suaramu nggak ada Nin. Oh iya, iya. Unmute. Oke. Ya. Ini cerita di mana ya? Kalimantan. Bebas, yang kamu alamin lah. Kalau Kalimantan banyak. Kalau di Kalimantan itu nggak tahu wujudnya. Kalau nggak salah namanya kuyang. Kuyang tuh sama kayak ada sama. Ya ampun. Jawa nih. Nging. Itu panggilan loh, Ri. Itu panggilan infrasonik buat manggil setan loh. Jangan gitu dong. Nanti pokok-pokok yang datang itu kan yang denger cuma kelelawar, Ri. Jangan Iya gitu Om. juga itu. Ya, langsung Nin. Ya kalau di Kalimantan itu namanya kuyang. Itu dulu ada waktu pas aku di Tanah Grogot ya. Di Tanah Grogot itu memang serem banget karena depan itu lapangan. Terus di samping kiri itu ada kayak kebun. Nggak jauh dari situ garasinya apa dulu kan. Terus agak berapa meter dari sana itu ada kali. Kali itu katanya sambungannya ke kali apa Om namanya Om? Mamat kemarin Mahakam. Apa? Mahakam, Sungai Apa, Nin? Mahakam. Enggak, Mahakam. Nah itu Sungai Mahakam. Nah itu katanya kalau malam Jumat apalagi Kliwon apa gitu loh. Itu suka lewat itu bunyinya kayak klenteng kayak kaleng ditarik-tarik gitu. Nah senengannya aku yang itu adalah ada di saat bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir itu ritualnya harus ada apa namanya? Gunting, silet yang tajam-tajam gitu lah. Kalau enggak nanti dia bisa dihirup kuyang ya Om ya. Ya betul, harus ditungguin orangnya juga. Ditungguin. Nunggunya. Jadi dia bisa hilang. Itu kekuatan buat kuyang. Gitu kalau dari Kalimantan. Kamu pernah lihat gak wujudnya? Kapan kan pernah. Gak ada. Itu wujudnya kayak apa ya Om ya? Kepala. Kepala tuh kan? Kepala kita sama itu isinya. Sama isinya yang ada jantung gitu-gitu. Itu dia sering lewat gitu. Kadang-kadang Papa kalau sahur itu nggak pernah mau di meja makan. Oh. Jadi sahurnya kan kamar kita gede banget ya. Jadi di situ masak di depan kamar itu nggak mau ke meja makan, terus ke dapurnya pun jauh. Jadi mama nyiapinnya di situ. Oh, ingat meja makan itu si Pak RT kayaknya punya cerita itu yang masalah tentang meja makan. Coba Pak, saya baru ingat tuh. Apa? Itu yang tiba-tiba awalnya di atas meja makan terus tiba-tiba dipindahin ke bawah tuh loh Pak. Gimana ceritanya itu Pak? Sumpah demi apa? Ini ceritanya Mbak. Ini beneran ini. Di meja makan mana rumah Jember situ? Ya, itu di Madura sih. Mbah dulu aku belum lahir sih, itu cerita Mbah. Dulu Mbah itu punya apa? Kayak pembantu gitu ya, yang tugasnya itu nyiapin makan. Jadi dia nyiapin piring, meja apa namanya, piring, gelas segala macam ditatakan di situ. Kalau Mbak Buyut Kakung itu mau makan kan sudah disediain. Nah, Mbah kan biasa tugasnya kan memang ibu rumah tangga kan memang masak, yang tugas nyiapin ya pembantu.
itu. Lah suatu saat pembantu itu meninggal. Nah, Oh, jangan. meninggal itu ya mungkin dia masih ingat tugasnya ya. Tugasnya tuh nata meja makan piring-piring sendok itu. Itu Mbah yang nata sudah Mbah Putri sudah ditata rapi. Mau ambil lauk dari dapur, mau dipindah ke situ lah. Itu tataan piring pindah ke bawah sama taplak-taplak. Ih, semuanya. Iya, semuanya di samping meja makan itu. Jadi kok bisa ya? Ayo. Bang, kalau ini masakan beneran ini. Ini kalau Iya, saya ini Kenapa? kalau saya sih pengalaman pribadi dulu kalau dengar dari tante-tante kan memang didatengin ya. Kalau saya dulu mungkin udah tahu ya, sempat ke daerah ke ilmu itulah, berawal dari Simpang dulu, dari nyebutin ini lagi tempat lagi. Jadi ada orang pinter nantang ke saya, ingin lihat kuntilanak nggak gitu ya, karena dulu masih berjiwa ini kesatria. Cocok dong, Gitu kan. Ranger merah itu. Songong, ceritanya songong. Jadi disuruh duduk di ruangan sendiri, lampu dimatiin gitu. Yang pertama itu kerasa ada yang niup di tengkuk, habis itu ngelus ke tangan Oh my god. gitu. Tapi saya nggak ngeliat apa-apa gitu. Ngelus tangan kanan, tangan kiri, ada angin di tengkuk gitu kan. Habis itu nggak lama dihidupin, ya mungkin belum tajam katanya, jadi belum kelihatan. Cuman kayaknya kuntilanak sudah berusaha nyapa. Terus katanya ini yang seremnya nih, tertarik katanya. Mampus. Apa katanya? Tertarik. Tertarik sama siapa? Tertarik sama Dani. Oh iya, naksir. Nah, kemudian saya ditantang. Bukan. Kita coba jam 12 malam. Intinya satu, dia ngasih clue. Hantu, setan itu ngikutin apa yang kita takutin. Menyerupai apa yang kita takutkan. Bayangkan. Jadi bayangkan yang bagus-bagus. Jam 12, jam 1 itu di perumahan. Saya ditantang lagi tuh. Jalan ke sana, ada bayangan putih. Tepat. Saya berani kan, di belakang saya ada orang pintar itu, maju. Saya maju. Lalu mendekat. Saya berusaha membayangkan yang Cantik-cantik. ketika mendekat saya nggak bisa. Dia berubah persis kayak Susana. Persis sesuai yang saya ngeri gitu kan gitu loh. Terus hilang kondisinya. Kenapa Itu kamu nggak bayangin ini Pak? Nggak bayangin SpongeBob atau apa gitu? Bisa Pak, suasananya memang mendukungnya ke sana gitu loh. Pokoknya membayangkan. Kenapa nggak ini yang ngebayangin si manis jembatan Ancol? Itu dia. Dulu kan yang paling ngeriin kan memang Susana kan dulu ya. Itu yang terbayang, itu yang muncul wajahnya. Walah. Begitu zaman dulu. Sekarang kita realitas aja. Kita bicara hantu cuman buat ini aja ya, buat nunjukin kalau di Madura juga. Iya. Tapi rata-rata hantu di Madura itu kok buat pesugihan ya? saya baca beberapa artikel itu kebanyakan buat pesugihan sih. Sama. Mentoknya di Kawi ya kayaknya ya. Madura kan memang jarang ya. Di Kawi. sama Ada menurut Di Madura itu yang pernah saya alamin tuh yang di itu. Kak sudah. Ya sorry. Ada Surabaya maksudnya. Jadi ada apa? Suara tamu orang rame itu pas di depan nggak kosong gitu kan? Itu ngalamin itu. Hantu tamu ya? Gitu ya? Hantu tamu tuh gimana? Jadi di tempat tidur itu ada suara rame di luar. Tak pikir banyak orang, pas keluar sepi. Itu di kayu. Iya, baru ingat Depan. Ingat.
Di mana kamar depan? Yang depan tuh Pak, halaman. Oh, pavilion situ. Iya. Tuh Pak RT itu mau cerita tuh. Marif tuh banyak cerita Marif tuh. Bang, belum ada. Sekolahnya mamamu tuh lo ditelang tuh lo ada. Waktu ditelang tuh lo. Gimana Siapa? ceritanya? Cuma mamamu tuh lagi sakit. Terus? Ya, ibu lagi sakit. Di Telang itu banyak memang Pak. Di depannya yang kayak rumah hantu tuh. Iya. Telang tuh di dapur tuh lo. Mamamu pernah di situ. Yang tempat nikahnya itu ya, si Arin ya. Iya. Baru ingat nih kemarin 2 bulan lalu. 2 bulan lalu itu malam itu kan ada orang ketuk pintu. Cuman anehnya ngetuk pintunya di sebelah. Baru mau kirain ada tamu kan. Kirain ada tamu, dibuka pintu depan gak ada orang, di belakang ngetuknya. Ya, kan aneh juga sih. Di belakang juga gak ada apa-apa. Habis itu besoknya baru tahu kalau ada teman senam meninggal. Ya mungkin pamit ya. Pamit ya. Kamu sering nggak kayak gitu, Ri? Punya teman yang mau meninggal terus dipamitin gitu, Ri? Belum. Oh, belum punya. Berarti temanmu masih pada hidup ya? Kenapa? Wah, udah bener ini. Nah, iya kan? Nanti kalau Iya, udah bener. teman akrabmu udah ada yang mau meninggal, pasti pamitnya model gitu, ngetuk pintu lah. Mimpi lah gitu kan ya. Biasanya seperti ini, Ri. Biasanya memang apa itu pamit. Nah, meninggalnya yang kemarin teman senam itu kan maghrib meninggalnya. Jadi ngetuk pintunya sekitar 7:30 malam. Aku baru tahunya besoknya. Jadi nanti kalau kucingmu mau mati itu ngasih clue itu, Ri. Siapa? Kucingmu. Kucing gak punya kucing. Oh, siapa loh? Yang punya kucing? Oh, kucingnya Mbak Nina ya atau Mbak Vin ya? Pak Vin. Nah, itu ngasih ini kalau misalkan dia mati itu biasanya datang ini, Ri. Jadi bentuknya pocong gitu, kucing tapi pocong datang ke mimpimu. Wah, nggak tahu ini ya ceritanya yang di sini. Siapa? Apa? Si merah. Iya. Coba ceritain tadi, ceritain. Aku dengar sih kemarin. Nggak tahu, cuman yang terakhir dengar itu ada. Jadi nggak tahu itu lagi benerin rumah ya Mbak ya. Yang di rumah kosong tuh loh si merah. Nah, yang tukangnya itu katanya tuh diliatin kunti, nggak berjubah merah, enggak, cuma matanya tuh katanya tuh merah. Ini di belakangmu merah apa ini? Vin, di belakangmu merah-merah siapa tuh, Vin? Nih, Jangan gitu. belakangmu ada merah tuh, apa tuh? Itu jerawat, Tembok. Pak. Oh, tembok. Jerawat. Terus lucunya ya, setelah diceritain itu, Mbak Nina tuh kan ke rumahnya. Nah, di rumah bestinya itu, rumah itu deketan sama rumah yang biasanya ditempatin ibu. Waktu tuh kan ke sana tuh udah takut kan, Mbak takut ya Mbak ya. Tiba-tiba tuh mampir ke rumah teman satunya. Tiba-tiba itu ada ibu-ibu bajunya tuh serba merah. Lihat-lihatan takut. Taunya tahu nggak itu siapa? Siapa? RT. Bu RT pakai baju serba merah. Oh. Dress merah, Twist. terus rambutnya kan dia merah ya. Itu kameranya Tari kalau lebih bagus dibandingin kameranya Nina ya? Ya, Ya iya dong. tahu kameranya baru. Iya, Handphonenya kaya, baru. orang suci. Oh. Ya ini mungkin kita belum menggali lebih dalam yang tentang hantu-hantu di Madura ya, karena mungkin pengalaman kita banyaknya di luar kota, di luar Madura. Mungkin nanti tantretan yang lain bisa menambahkan pernah kejadian apa? Marif yang hilang ya?
Oh, kirain nomornya bilang. Pastinya Tante Iin ya, Tante Iin, Tante Hafsah. Yang Oh, sudah itu lo lama kata di ini sana. lo banyak tuh lo. Katanya Bener. berani gitu. Uji nyali di sana ya? Uji nyali di rumahnya Tante Iin ya? Oh, kenapa banyak rumahnya? Banyak setannya. Banyak. Ada suara dua. Duh, lampu. Kirain ini ya apa? Ada di situ di rumahnya Iin. Yang ditempatin sekarang. Hah? Iya, Sekarang. Kak. Di Iya, Teja sekarang. itu. Yang sekarang. Oh Kalau- iya. Panjang coba. Kalau di keluarga kita yang punya sukses gitu siapa ya? Kalau di keluarga aku kan kayaknya Pak RT tuh yang punya gitu. Kalau di keluarga Dani siapa? Dani. Dulu. Hah? Dulu. Sekarang udah enggak. Sudahlah kita ke dunia nyata aja, Pak. Soalnya kalau banyak yang ngomong kan kondisinya kalau sudah terperangkap itu lupa gitu loh, lupa Nggak. dunia kondisinya. Gak enak sama sekali memang. Heeh. Aku masa SMP SMA. Bro, Yang punya pengalaman kayak gitu. Kalau Kayaknya di Jember Firman banyak itu, banget ya. Firman itu siapa nih? Yang ada di rumahmu sekarang itu ya? Bukan? Siapa? Yang barusan Firman tuh siapa? Oh, Om Firman itu adiknya Papa, dia bungsu. Tinggalnya di Madura. nggak ada di situ, nggak ada. Oh. Nggak ada. Asalnya cuma satu. Ya memang ada ya, nggak bisa dipungkiri ya kondisinya. Tapi ya kita inilah bukan bersahabat ya, membiasakan diri untuk Bertoleransi ya, mungkin ya. tahu Untuk diri ya, berdampingan. kondisinya. Biasanya yang ini. Tapi sebenarnya di Kodam sini banyak banget loh. Malah ada yang kena CCTV. Ada yang bangsa tuyul gitu-gitu. Jadi yang dikejar di RT 2 itu ada miara ya kalau nggak salah. Dia daerah situ tuh sering kehilangan uang. Tapi di CCTV bener ada. Ada. Jadi si anak itu bukan yang katanya sih kalau tuyul itu hitam kecil, tapi dia nggak botak gitu, enggak. Nin, jangan ngomong, Din. Oh iya. Jangan ngomong hitam sambil lihat tari, Nin. Nggak boleh. Tahu nih. Sengaja kayaknya. Enggak, tadi ada rambutnya. Kalau yang botak itu bahaya. Jangan gitu, ada Om Mamat deh. Enggak, tapi kalau tuyul itu nggak botak katanya. Yang hitam kecil. Tapi ini kejadian nyata ya. Jadi sebenarnya ketangkap sama CCTV. Cuman saya nggak yakin itu apakah benar apa enggak. Jadi ada penampakan yang sampai saking kerasnya dia nabrak kaca itu bisa pecah, dan pecahnya itu kayak kaca itu kan, tahu kan kaca yang tebel itu model yang kristal tuh loh. Jadi pecahnya itu kayak jadi kepingan-kepingan. Dan itu emang kejadian di kantor saya yang di Bandung. Jadi ditangkap sama CCTV, dan emang katanya di atas tuh suka jadi lalu lalang makhluk halus lah. Tapi emang ada yang ketabrak. Bukan, Tiba-tiba jadi dalam retak. CCTV itu kondisi ruangan tuh kosong, Tari. Tiba-tiba nggak lama kemudian kan kayak ada semacam orb tuh lewat tuh orb ya, kayak putih-putih nabrak kaca itu. Setelah itu bunyi dar gitu. Pas dilihat kacanya pecah. Jadi yang nabrak itu juga kalau dipikir memuai, kenapa nggak dari dulu gitu loh. Dan itu kayak yang ditabrak kaca jadi bogem sama badan gitulah. Dan itu kejadian saya lihat sendiri, ada rekaman CCTV-nya, cuman saya simpen di mana ya, ada itu di kantor. Jadi kacanya tebel loh, tebel banget itu. Dani tahu tuh, ya Dan ya? Iya. Itu kejadian yang itu kan, yang di net itu pecah. Itu. Ini parah. Dan itu suka ini, kadang penjaganya kalau datang, kalau katanya gini ya, mitos kalau kita ke suatu tempat, jangan lupa kita ngucapin salam dan dijawab sendiri Permisi. katanya.
Ya, assalamualaikum. Terus kita ngomong waalaikumsalam. Itu ada yang kejadian bener di kantor saya juga. Dia pas datang pagi lupa ngomong salam gitu. Dia cuma nyalain lampu sama beres-beres aja. Tahu nggak yang dimainin apa itu? Saklar lampu. Saklar lampu dimatiin, dinyalain, dinyalain. Itu kejadian jam 9 pagi. Kebayang nggak? Ya ngapain ya, iseng ya pagi-pagi. Sama nih, baru inget nih. Tahun lalu kita ada project di Bogor, saya nggak nyebut tempatnya di Bogor. Jadi itu memang ada ruangan yang masuk pun itu merinding. Jadi si tukang ketika adzan maghrib, duhur, dia lagi ngecat, naik ke tangga, apa sih? Yang tangga yang buat ini apa? Yang buat ngecat loh, yang segitiga. Nah, pas adzan dia ngecat, udah diingetin, berhenti dulu Pak, nggak lagok gitu kan. Dia tuh pergi temennya, pintunya ketutup, si tangganya itu bergerak kayak didorong gitu. Udah langsung turun. Ketika disuruh berhenti nggak mau. Iya. Akhirnya penunggunya ini terganggu. Negur ya? Iya, langsung turun. Nah itu tempat itu kita nggak pernah cerita. Cuman ada orang kepala sekolah, saya nggak ngomong ya, kepala sekolah madrasah datang ke sana, masuk ruangan itu, habis itu dia diem. Assalamualaikum, gitu. Oh iya, kayak ngomong sendiri gitu. Saya ngerti, katanya. Dia cerita, kemarin ada ini ya, ada yang nakal di sini ya katanya. Ada masih kerja. Tahu dia. Iya. Jadi memang nggak dipungkiri, memang ada, dan kita harus inilah saling toleransi ya. Iya. Biasanya Bogor itu biasanya. Ini ingat kejadian ini lagi saya Pak, waktu saya pertama kali datang ke Bandung yang ngekos, itu ada Om Arif tuh, ya Rip ya, saksinya bener ya Rip. Yang di kosan Jalan Emung tuh Pak. Oh iya, dengan gara-gara kita itu gara-gara kita itu Bogor, ngambil ya. nge-shoot acara apa ya? Siapa yang nikah ya itu ya? Yang di Kebun Raya Bogor tuh ya? Elit. Itu mantan. Oh iya. Jadi kita ngambil gitu nggak izin Pak, nggak izin kita ngambil gambar di situ. Kayaknya itu ikut ke Bandung. Mampus. Jadi pas berapa malam itu kita diganggu ya, dari editan video nggak beres-beres. Termasuk pas malam kita juga di kayak semacam pintu itu kayak digaruk-garuk tuh, krek. Termasuk kita dilempar sama pasir. Pintu itu tarik lagi. Dilempar sama pasir. Terus yang anehnya, ini kan saya tetanggaan sama ada namanya siapa, Dani apa Dana ya, saya lupa. Jadi kita janjian, nih biasanya jam segini nih. Biasanya kita diganggu. Jadi kita sengaja malam itu begadang main game dulu. Biar gak ngantuk. Begitu udah waktunya dia mau datang, kita masuk ke kamar masing-masing. Saling WA atau SMS ya, tuh ntar lagi datang. BBM dulu. Iya BBM, jadi tuh kan denger nggak, coba kamu intip. Itu di sebelah yang intip nggak ada siapa-siapa. Jadi tapi suara-suaranya benar ada. Ada, denger kan? Bener pas kayak digaruk. Si pintu itu kayak digaruk kan, pintunya terbuat dari kayak bahan triplek gitu tadi. Dilihat nggak ada. Pas besok paginya yang lucu, si Dana itu atau Dani ya, beres-beres kamar. Dana beres-beres kamar tadi. Ya dia beresin kamar tidur lah, spray dirapihin. Terus dia ke kamar saya itu cuman jarak berapa meter, pintu itu dempetan gitu. Jadi ini kamar Dana, ini kamarku. Dia cuma minta air panas buat bikin kopi. Begitu dia beres, masuk ke kamar lagi, teriak dia, "Mas, sini." Apaan? Itu siapa yang lempar pasir di tempat tidur saya? Tadi nggak ada. Nah. Cuman jarak berapa menit tuh, serius. Itu padahal tempat itu udah dibersihin, tiba-tiba kotor lagi. Ini siapa yang ngasih ngelempar pasir ya di ini saya ya? Saya sama Om Arif langsung merinding itu. Pagi jam 9. Gitu. Oh my God. Jadi di kosan Emung itu hilangnya ya Om? Hah?
Hilangnya gimana? Ya hilangnya tuh kalau nggak salah kita minta maaf. Jadi pas kita malam tuh maaf ya kalau kapan hari itu kita ngambil gambar nggak izin dulu. Jangan diganggu dong gitu. Ya ditan kita ini belum beres-beres katanya. Itu render gagal terus loh Tari, sumpah. Itu di kebun raya ya? Di Kebun Raya Bogor nikahnya si Elin ya Rep ya. Ya, tapi emang sih Ya, di situ tuh yang Kebun kemarin Raya, tuh Pak. yang aku sholat, Kebun Raya itu. cuman suasananya tuh suasana ini loh, kayak remang-remang gitu loh. Musolanya juga suasananya tuh kayak nggak suasana cerah gitu loh. Terus emang kebetulan kamar yang saya tempatin itu kata info yang punya kosnya dulu lama nggak ditempatin. Memang di sana banyak kejadian aneh. Terus pernah saya ngasih kabar kan ke Om Ishak tuh nelpon malam. Si Om Ishak tuh ngomong, kamu sama cewek di dalam? Enggak, kata saya. Sendiri. Kenapa? Itu kok ada suara ketawa di HP-mu katanya kedengeran. Suara ketawa cewek. Tanya Om Ishak tuh. Om Ishak ada saksinya tuh. Terus akhirnya Om Ishak itu ngasih saran, udah itu kayaknya dari kamar mandimu. Kan kamar mandi di dalam tarik. Jadi kalau bisa kamar mandi dalam. Kalau bisa kamar mandinya itu kasih lampu terus, jangan dimatiin. Oh iya, katanya kamar mandi tuh harus nyala lampunya, nggak boleh mati. Itu akibat kamar itu lama nggak ditempatin. Jadi ya sekarang ya itu gitu. Itu benar tuh Om Ishak tuh tanyain tuh. Emang dia dengar suara ketawa cewek? Dulu waktu apa? Sering telepon kan pakai HP Simon itu kan. Kirain bocor gitu, bocor sama orang lain. Ya ketawa cewek memang di Burangrang gimana? Iya, Jalan Emong itu Burangrang. Emong. Di Burangrang. Ya itu pengalaman tak terlupakan. Terus saya dengar nanya-nanya kan cerita ke teman-teman kosan. Emang kamar itu dulu banyak yang nggak kuat Mas di situ. Jadi ada kejadian juga si penghuni kosan itu pernah diganggu sama makhluk Mr. K lah. Sampai Mr. K itu dikejar, soalnya dia masuk terus gak gangguin. Sampai sama dia dilempar HP-nya pecah dong kena tembok. Kan lucu itu. Saking kesalnya. Iya, terus kata Om Ishak sih kayaknya ngelihat tempat senengannya dia tempat mainnya di tangga. Kan itu 3 lantai Tari. Jadi perlintasannya itu di tangga itu. Dan tangga itu dekat kamar saya. Itu. Jadi ya Itu kalau malam nongkrong duduk-duduk di tanah. iya. Itu yang sebelahnya kan pernah kejadian. Sebelahnya kan itu kalau nggak salah sebelahnya itu pesantren. Pesantren Ulil Albab pernah cerita kalau sempat ngelihat Miske itu duduk-duduk di sumur. Tengah malam anak kosan pulang malam tuh ngeliat itu. Di tengah kota, bayangin ada kayak gitu coba, kan serem. Iyalah. Gitu. Jadi emang daerah Embung tuh kemarin yang pas waktu aku ngekos di situ, ya emang daerah ini, daerah rada rawan juga, rawan sama yang makhluk gitu. Jadi kita kalau pulang jam segitu itu ya bismillah aja, jangan-jangan ada yang nanti yang nungguin di tangga, itu kan lucu, nggak lucu itu kan. Apalagi tangganya nggak ada pegangan lagi itu, serem. Itu dulu yang pernah ini nggak sih, aku pernah ke mana tuh bukan ya? Yang mana? Aku tuh pernah dulu itu ke Bandung kan, masih diajak-ajak sama ibu. Itu tangganya bener nggak ada ininya, nggak ada tangannya. Iya, Maksudnya nggak ada pegangannya. Di Emong ya, Burangrang ya, iya kayaknya itu. Kayaknya 3 lantai, ya benar itu. lupa ingat aku. Tapi ingat emang tangganya tuh nggak ada pegangannya. Iya, Kayak serem gitu loh kalau mau naik. gang maksudnya kecil ya, 1 motoran ya masuk ke dalam ya. Ya kalau nggak salah, terus yang kemana-mana yang dulu pernah kemana gitu, jalan kaki gitu. Iya benar itu. Ya di kosan itu. Oh itu. Iya aku nggak salah nyawanya sebelahan gitu sama siapa gitu. Iya kayaknya itu Kayak sepertinya. itu ya. Ya nggak ada tangga, cuma itu doang aja Pak. Iya. Yang nggak ada pegangannya. Iya nggak ada pegangannya, inget aku. Dulu inget ibu ngomong pelan-pelan, hati-hati katanya gitu. Iya inget aku. Ya begitulah. Ya, Ini ceritanya sudah 40 menit. Ya. Ini meskipun melenceng dari judulnya diganti aja Pak. Pengalaman mistis warga Madura.
Iya, cuman yang nggak cerita Ya, sih emang itu, susah ya kalau yang nggak mau cerita nonton Ranger Madura. Pink tuh, licik tuh. Soalnya memang kita domisilinya banyaknya di luar sih. Yang di Madura cuman Maarif sekarang. Ranger Pink. Ada Pak, aku tak bisa caca ya Rono Roto ya. Ya Ramena. Ya sekali lagi Oh. terima kasih tantretan semua sudah bergabung. Besok kita ada lagi nih ceritanya membahas lagi masalah yang lagi booming sekarang, yaitu masalah pilkada. Pilkada. Paham. Gak menarik. Kita besok bahas masalah ini ya, masalah yang ini lagi tren Ukraina. Oh, Terima kasih Tantretan sudah berbagi cerita meskipun jauh dari judul ya. Nanti saya minta kepada Mas Panji untuk mengubah judulnya menjadi pengalaman-pengalaman mistis orang-orang Madura. Mungkin begitu ya, atau disesuaikan deh seperti apa. Sampai berjumpa lagi, dan pesan saya jangan lupa untuk mengingatkan teman-temannya selalu subscribe channel ini. Anjay. Perkembangannya sangat luar biasa. Minggu lalu itu 29, sekarang 32. Luar biasa. Iya, itu karena aku yang subscribe 1. Semakin dekat ke 1000 lah. Semakin ya. dekat ke 1000. Tinggal 970 lagi ya. Enggak, ingat aja itu nanti akan jadi semacam harta karun keluarga Prataming. Jadi kalau udah Iya. monetize kan uangnya bisa buat dipakai bareng-bareng, rek kasih kemana Iya. gitu. Tarik ke teman-teman pabriknya, sampein. Yo. TK Senam sampein gitu kan. Kemarin tetangga-tetangga sampein. Pokoknya kita inilah semarakkan ini podcast atau YouTube ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi besok dengan bahasan yang lebih menarik. Waduh, udah menguap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, kalau masih mau